Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Masih bersama dengan currency kita. Ini adalah bukan indikator, expert advisor yang saya punya, yang membantu untuk memilih beberapa pair yang bisa di tradingkan. Kemudian memang expert advisor ini, AI ini sepertinya juga berjalan di merupakan satu alat bantu yang cukup lumayan ya. Artinya ya kadang kelemahannya itu sama seperti kelemahan yang dimiliki oleh beberapa indikator. Jadi kalau indikator itu bermain di fase flat seperti ini adalah fase flat ya, seperti ini, maka indikator akan sering banyak open buy sell seperti itu, sehingga ini akan sangat melemahkan fungsi, bukan melemahkan ya, bisa kurang powerful gitu. Bisa kurang powerful. Nah, makanya kadang flat ini menjadi satu momok area bagi beberapa trader yang memang tidak begitu suka adanya satu fase flat ini. Itu loh. Nah, kalau saya pribadi melihat bahwa memang kalau kita berjalan di fase flat seperti ini ya, terkadang kalau kita memiliki satu trading system yang namanya breakout, maka akan beberapa kali terkena stop loss, buy sell gitu. Oleh karenanya satu-satunya jalan kalau saya sendiri melakukan satu sistem yang melakukan satu alat bantu yang pakai Fibonacci ya. Ini adalah Fibonacci, di sini adalah entry ya kan, sell kan. Terus kemudian harga ketika dia break di atas ini, kita melakukan opsi buying, atau setidaknya di 50 atau 23 ya, 23 atau 50, biar aman memang di 50, karena jaraknya kalau 50 kan tidak terlalu jauh, itu di H1 atau di berapapun saya kira tidak jadi satu masalah gitu. Nah, kemudian open lagi kalau mau sabar ini ya, kalau mau sabar menunggu, open lagi nanti di 123 gitu, 123 di Fibo 123, dan kita punya entry di 123 di sini. Nah, kemudian ini kalau saya rubah ya, warnanya buy itu adalah kita pakai warna biru ya, pakai warna ini. Kemudian ini juga ini juga warna biru juga, yang sama, pakai warna ini aja. Kemudian ini merah lah, sama seperti ini. Jadi kalau di sistem seperti ini kita punya dua buy, satu sell gitu ya. Dan tentu buy-nya sudah profit. Sekarang Aussie sekarang benar-benar terbang gitu ya, benar-benar terbang. Euro Aussie pun tentu jatuh juga. Pair favorit adalah GBP Aussie, Euro Aussie ini juga jatuh ya, sama ini gitu. Jadi GBP Aussie, Euro Aussie ini saling berkaitan satu sama lain. Ini yang membuat satu. Nah, ini GBP Aussie teman-teman. Kalau kita lihat di sini cukup banyak kan, dia punya open buy sell gitu ya. Berarti di kisaran harga ini kan harga untuk fase flatnya dia punya gitu loh. Ketika dia masuk di area flat seperti ini, ya sudah, mau tidak mau kita harus menerima akan ada fase buy sell, akan sering open buy sell juga gitu. Nah, efeknya juga tentu akan berpengaruh di margin yang kita pakai itu ya. Kalau kita pakai cut loss, ya sudah, beberapa kali akan terkena cut loss. Cuman kalau kita pakai Fibonacci memang agak sedikit terbantu
Fibonacci itu sedikit membantu kita untuk menentukan harga entry. Itu harga entry-nya ya sudah, kita harga entry di sini ya. Kemudian nanti kita bisa locking di harga ini. Kalau ini kan tidak kena ini. Nah, ini kan tidak kena dia. Karena kalau kita lihat di harga entry-nya kan ini. Jadi ketika berada masuk di harga ini kan harga entry ya. Terus kita punya locking di Fibo 50. Ini kan Fibo 50-nya dia punya locking. Harga price kan tidak bisa tidak naik, tidak turun kan. Walaupun secara profitable ya mungkin sekitar 40-an lah, 30-40 poin, tidak terlalu tinggi memang secara profitable-nya kan. Tapi tetap bahwa ini little bit safe lah kalau saya bilang gitu. Jadi kalau mau menunggu maka ya kita harus menunggu di Fibo 50 itu kayak gini ya, kayak gini kita kan. Nah, ini kan sama. Fibo 50 itu salah satu salah satu syaratnya adalah dia harus bentuk V yang kalau saya bilang huruf V lah, seperti ini ya, seperti ini huruf V, bisa V kebalik atau V bagaimana huruf V gitu. Ini baru bisa jalan gitu loh, V-nya seperti ini baru bisa jalan. Nah, kalau seperti ini, V-nya seperti ini tidak bisa, karena V-nya yang harga higher-nya ini melebihi harga higher sebelumnya, sehingga ini tidak dikategorikan sebagai bentuk V. Nah, kalau kita mau mengambil bentuk V-nya ya di harga ini turun, ini V. Nah, ini kita bisa ngambil Fibonacci-nya di sini gitu. Ini kemudian low-nya di mana? Low-nya kita ambil yang ada di sini. Nah, di sini kan. Maka kita bisa dapatkan harga entry-nya di sini. Fibo 50 ini kita gunakan untuk lock posisi nanti. Syaratnya adalah Fibo 50 akan open kalau ini sudah dalam posisi lock gitu. Maksudnya akan open apabila sell-nya ini sudah terkena, sudah open, maka kita baru bisa pasang Fibo open buy stop di sini, sehingga ini punya posisi hedge ya. Kita punya buy, kita punya sell, sehingga ada posisi hedging itu ya. Ini salah satu rule-nya seperti itu, sehingga anggap aja sini ini adalah posisi hedging karena kita punya dua open buy sell gitu. Jadi nanti bagaimana kita open buy-nya, open sell-nya bagaimana? Kita harus menunggu lagi. Ini membentuk satu area V. Ini bentuk area V seperti ini, naik gitu. Nah, nanti baru kita pasang Fibonacci-nya itu di sini. Nah, baru nanti kita pasang ini Fibonacci-nya nanti di harga, mungkin di sini harga bawah, kemudian di sini harga atas ya kan. Itu dengan syarat bahwa ini harus ada bentuk V dulu. Itu kalau belum V jangan dulu lah, itulah belum fasenya untuk bisa melakukan. Oke, teman-teman, itu sedikit analisa. Jadi menggunakan indikator AI ini membantu sekali untuk kita, kayak seperti ya ini AUSI NZD ini kan. Tadi kan sell kan fasenya kan, ya kan, dia punya fase sell. Ini bisa kita gunakan. Oh, ini NZD sell ya. Nah, makanya kita harus pasang sini dulu. Nah, ini kan. Nah, ini jauh, memang jauh. Ini kalau kita mau sell ya harganya harus masih cukup jauh ke bawah itu. Ya, di atas ini sudah ada V, di sini sudah ada V, ya di sini sudah ada V. Terus kemudian kalau kita pakai ini kan juga bentuk V-nya juga masuk gitu. Nah, kalau kita pakai yang V yang di sini pertama, ya kan. Nah, ini entry-nya di harga ini, ya entry di harga ini, ya kan. Terus Fibo 50 sebagai opsi untuk locking, ya. Atau di 23. Kalau lebih, memang yang lebih sering terkena locking itu di 50 gitu loh.
Sementara di 38 dan 23 jarang sekali price itu sampai ke harga itu. Sangat jarang sekali. Apabila dia sudah break di harga 100, jarang sekali dia balik. Karena rata-rata price itu kalau sudah jadi gini, kalau jarang untuk satu tren ya, untuk satu tren itu ketika dia sudah sampai di ketika dia sudah sampai di harga ini, di harga entry, itu jarang sekali dia akan sampai ke harga sini. Cukup jarang, saya bisa bilang cukup jarang gitu loh. Karena rata-rata setelah ini ya rata-rata biasanya ya sampai di 50 kemudian melanjutkan trennya. Itu biasanya seperti itu, sehingga memang jarak antara entry di harga ini dan harga lock di 23 itu cukup tinggi gitu. Karena kalau kita pakai A1 ya kita mungkin bisa lihat sekitar 60 poin. Untuk lock posisinya sekitar 60 poin gitu loh ya. Nah, enaknya juga sebetulnya kita bisa juga melakukan double locking gitu loh. Apa itu double locking? Double locking itu, ini harga entry pertama sell, ini harga kedua entry sell, ini buy stop, di atas ini adalah buy stop. Jadi gitu. Ini double lockingnya seperti itu ya. Jadi ini adalah selling, ini selling, sell limit, kemudian ini buy stop, ini juga buy stop. Ini jadi di 23 dan di atas 0 untuk buy stopnya. Ini bisa. Jadi kalau kita pakai kasus yang sampai kasus ini aja, ini ya kan, kita pakai kasus yang ini teman-teman. Ini sudah V ya, ini V. Nah ini V ya kan, ini entry atau belum, ini belum entry ya, kayaknya sih belum entry dia. Nah ini dia belum entry nih, 29 10.26 ya, sepertinya dia belum entry di harga ini itu, karena di sini ada V ya, ada V di sini gitu. Terus kemudian entry-nya ada di harga ini. Fibo itu sebetulnya powerful kalau kita tidak salah dalam meletakkan areanya. Jadi gini, maksud saya salah areanya gini, kita mau kayak gini ya, ini benar-benar saja seperti ini adalah seperti ini adalah hal yang sangat benar sekali. Artinya apa? Di sini kan ada spek ya, ada speknya sini ya. Nah, di sini. Nah, ini sebetulnya bisa. Kita mau sell, maka sellnya kita adalah di Fibo 50 atau golden zone. Kalau beberapa bilang golden zone ada di harga ini, adalah harga golden zone. Gitu ya. Kita selling di harga itu. Kemudian stop loss di mana? Stop loss di atas Fibo 0. Ini adalah harga, ini adalah ini bentuk Fibo yang benar gitu loh, yang benar. Tahu penyesal di harga itu. Tetapi di kasus ini kena stop loss ya, break daripada 0 kan itu. Terus sama dengan yang ini juga pun sama. Ini juga benar. Open di golden zone ya, di golden zone di sini ya kan. Terus ya kan, ini buy, kemudian di sini adalah stop loss ya, profit sudah ya, harga gitu. Memang kalau kita pakai seperti ini, kalau kita salah, artinya kita salah menentukan ini Fibo buy atau Fibo sell, maka kalau salah pasti stop loss ini akan sering kena ya, stop loss ini akan sering kena. Contoh kayak seperti ini ya, ini aku mau sell, nah di sini aku mau sell gitu, ini mau sellku di mana? Sellku adalah di harga Fibo golden zone di Fibo 50 dan tetangganya di sini kan, Fibo zone. Kena stop loss sudah di sini gitu loh. Stop loss ya, karena ini
press break daripada harga ini kan, stop loss sudah itu. Walaupun kenyataannya press kembali ke harga awal, tapi stop loss sudah mendahului kena gitu loh, percuma gitu ya, percuma, salah gitu. Oke. Terkadang juga seperti ini ya. Sini ini naik, ini buy di harga ini udah tidak kena stop loss kan, berarti ini benar gitu loh. Makanya itu harus benar-benar bisa menempatkan di mana stop lossnya. Kemudian ini kalau pakai stop loss ya, tapi kalau enggak mau stop loss, aku mau hedging, ya sudah, jangan dirubah. Aturan ini jangan dirubah. Hedging yang di sini tuh hedgingnya 50 ke 0 ini jangan dirubah, jangan digeser. Kalau dia sudah berada, kita tempatkan hedging di bawah 0, ya sudah, atau di 0, ya sudah, tempatkan aja di situ, jangan pernah dirubah. Artinya jangan pernah digeser-geser. Kita punya hedging, sering-sering geser hedging pun juga ndak bagus gitu. Karena nanti lebih baik open baru lagi. Kalau saya sendiri ya lebih baik open baru lagi. Toh hedging itu juga minus yang sementara kalau saya bilang. Nanti bisa kita trimming kok, bisa kita trimming dengan mudah. Sangat mudah nanti kita trimmingnya. Oke, sementara itu teman-teman yang bisa saya share. Have a nice day ya, bye.